Kalau Tuhan datang dalam bentuknya, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin bisa dia hadir. Jibril aja satu sayapnya sudah menutup bumi ini. Saking dia sangat luar biasanya Jibril. Ya, nah apalagi Allahu Akbar, apalagi Tuhan semesta alam. Nah, tapi kenapa manusia saat itu meyakinkan bahwa itu adalah Tuhan? Ayo kita salib. Kenapa dia bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan dalam bentuk manusia? Siapa yang membenarkannya? Nah, itu masuk yang mau Ento tanyakan. Nah, Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Di video kali ini saya membagikan bagi kita video cuplikan bagaimana detik-detik seorang Ratu Ento tidak percaya bagaimana mungkin Tuhan datang dalam wujud manusia. Dan dia begitu heran dan tidak terima akan hal. Oleh karena itu, kita tonton debat seru antara Mikana dan juga seorang Ratu Ento. Berikut videonya. Ini yang kita bahaskan gitu. Nah, kalau Tuhan datang dalam bentuknya, tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin bisa dia hadir. Jibril aja satu sayapnya sudah menutup bumi ini. Saking dia sangat luar biasanya Jibril. Ya, nah apalagi Allahu Akbar, apalagi Tuhan semesta alam. Nah, tapi kenapa manusia saat itu meyakinkan bahwa itu adalah Tuhan? Ayo kita salib. Kenapa dia bisa mengatakan bahwa itu adalah Tuhan dalam bentuk manusia? Siapa yang membenarkannya? Nah, itu masuk yang mau Ento tanyakan. Nah, sementara ada nggak di Injil kalian yang menyatakan mau nabi manapun, mau rasul manapun, itu pasti ada ilham. Yang sekarang manusia ilham ya, tapi kalau pada zaman nabi itu kami menyebutnya adalah wahyu. Nah, bahwa ada wahyu di dadanya. Nah, wahyu itulah Jibril. Jibril itulah penyampai berita dari Tuhan kita. Jadi dia mengatakan aku di situ adalah memang betul. Itu adalah berita Allah. Aku itu adalah Tuhan maksudnya. Tapi bukan dirinya yang Tuhan. Tetapi kenapa saat itu dia mengatakan aku klaim menganggap itu adalah diri dia. Bahwa itulah Tuhan sebenarnya aku itu. Aku dia menyampaikan berita yang ada di dadanya. Bukan dirinya yang disebutnya. Tapi kenapa saat itu orang menyatakan bahwa aku itu adalah dirinya sampai disalib? Coba. Oke. Bentar ya Ratu Ento, aku minum dulu ya. Minum dulu kalian teman-teman. Ya, mohon maaf ya. Mina. Oke. Jadi gini cantik. Kenapa Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia? Pasti ada alasannya dan tujuannya ya. Bukan ucuk-ucuk tiba-tiba datang gitu, enggak. Nah begini ya, kalau di Kristen itu kita menjelaskan kenapa manusia mengalami kematian. Alkitab menjelaskannya dengan baik ya. Sebab pada awalnya Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa dirancang untuk hidup kekal, bukan untuk mati. Ingat ya, Tuhan Yesus menciptakan manusia dirancang hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya, bukan untuk mati. Tetapi kenapa manusia mengalami kematian? Karena Tuhan Yesus Kristus memberikan hukum kepada Adam dan Hawa ya di Kejadian 2 pasal 17. Kejadian 2 ayat 17 ya. Begini bunyinya ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, ini perintah, ini hukum kekal abadi selama-lamanya, gak bisa ditarik kembali. Sayangnya Adam dan Hawa melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17 karena disesatkan oleh iblis, yaitu di Kejadian pasal 3. Sehingga ketika mereka melanggarnya, karena Tuhan Yesus adalah Allah yang maha adil, maka hukum ini berlaku bagi manusia. Sehingga di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19, oleh karena dosa Adam, bumi ini sudah terkutuk dan manusia kembali menjadi debu tanah, artinya mati, karena hukum ini berlaku. Nah, Tuhan kan tidak bisa mengampuni begitu saja. Karena apa? Di Kejadian 2 ayat 17 itu, kata mati di situ, kita berhutang nyawa kepada Tuhan supaya kita bisa hidup lagi. Itulah kenapa Adam itu mati. Umurnya 930 tahun. Tapi itu hanya 1 detik di hadapan Tuhan Yesus. Karena 930 tahun tidak ada bandingannya dengan kekekalan. Sehingga kita manusia yang mati. Tidak bisa Adam atau semua keturunannya, Tuhan ampunilah kami, janganlah kami mati selamanya dalam debu tanah, tolong ampunilah kami Tuhan, bangkitkanlah kami. Gak bisa, Tuhan gak bisa menghapus hukumnya di Kejadian 2 ayat 17. Kalau dia begitu saja menghapus, berarti dia tidak setia kepada hukumnya. Karena dia maha adil. Jadi harus ada nyawa yang kudus kakak. Harus ada nyawa yang kudus, darah yang kudus untuk
mengembalikan kita ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal, supaya kita bisa bangkit lagi. Karena di sini kita berhutang nyawa kepada Tuhan di Kejadian 2 ayat 17. Tapi darah siapa yang kudus? Nyawa siapa yang kudus lagi yang bisa diberikan untuk kita supaya kita bisa bangkit dari debu tanah? Karena kita manusia yang mati nih. Apalagi umur kita nggak sampai 100, itu 1 detik di hadapan Tuhan. Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, karena tidak ada lagi manusia yang kudus, yang suci, yang bisa menebus kita, karena kita memerlukan darah yang kudus. Sebab apa? Imamat 17 ayat 11, nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan darah pengantara antara nyawa. Jadi kalau darah kita ini suci, tidak berdosa, kita nggak akan mati. Sehingga iya, jadi tunggu sebentar ya Ratu Entok. Nah, kita ini ya harus ada darah yang kudus yang bisa membangkitkan kita dari debu tanah. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa memberikan kita darah yang kudus? Tidak ada, semua manusia sudah berdosa dan tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17. Tetapi karena Tuhan Yesus juga adalah Allah yang Maha Kasih, makanya Dia datang menyatakan dirinya dalam rupa manusia untuk memberikan darahnya kepada kita. Makanya kalau di Perjanjian Lama di Kejadian pasal 4, di situ Kain dan Habel mempersembahkan darah domba ya. Habel itu mempersembahkan darah domba, Kain mempersembahkan hasil panen. Yang diterima kan persembahannya Habel. Karena apa? Melalui darah yang kuduslah kita mendapatkan pengampunan. Makanya orang Israel dari dulu di Perjanjian Lama mereka mempersembahkan kurban, Kakak. Jadi kurban itu maksudnya tipologi gambaran dari Mesias yang akan memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Darah domba tidak bisa mengampuni kita, tapi darah Mesias, ya. Karena manusia harus ditebus dengan manusia juga, ya kan? Jadi darah yang kudus. Nah, inilah tujuannya Kakak datang untuk menyelamatkan kita. Pesugihan ya, numbal-numbal ya. Bukan pesugihan, Kakak. Darah Tuhan Yesus itu bukan diberikan kepada yang lain, tapi diberikan untuk kita yang mati, Kakak. Jadi seperti ini. Jadi, iya dong. Mohon maaf ya, kalau contohnya berarti di Injil itu manusia diciptakan dari darahnya Tuhan. Kan kita sudah mati, Kakak. Kita sudah kembali ke debu tanah. Itu mati kan di zaman Adam. Nah, kita kan sekarang juga mati. Bukan zamannya Adam. Ya, tapi kita tetap mati juga kan? Iya. Emang Kakak nggak mati nanti? Iya. Jadi supaya kita bisa bangkit lagi, Kakak, kita harus ada darah yang kudus untuk membebaskan kita dari kutuk dosa itu, Kakak. Loh, jadi kita darah gitu. Kita kalau ada darah yang kudus mengampuni dosa kita. Hakikat kan. Berarti kita tercipta dari darah. Kalau secara hakikatnya kita dari darah, akhirnya darah Kristus yang membebaskan kita, Kakak. Makanya kita bisa bangkit lagi. Tuhan ada darahnya. Makanya dengar dulu, Kakak cantik. Kan Allah itu roh. Iya, Allah itu roh, ya. Tuhan Yesus itu roh. Jadi supaya Dia bisa punya darah, Dia datang dalam rupa manusia. Tidak, kalau kita secara hakikatnya dari galian Injil kami, aku nggak cerita Al-Quran aku ya. Pokoknya itu di sini tidak mau bahas Al-Quran aku. Kalau aku bahas Al-Quran aku di sini nanti kita berantem. Tapi aku bahasnya Injil yang kamu bacakan. Nah, kalau Tuhan mau menghidupkan umatnya dengan darah, berarti Tuhan itu butuh darah. Sementara kamu dari tadi sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah gaib. Bentar dulu, Kakak Ratu. Ruh dong iya, sama kita. Ratu Entok. Boleh saya tambahkan kami karena. Ya, bentar dulu Kak Luvina. Jadi gini Kakak Ratu Entok, ya kan? Iya. Bukan Tuhan yang butuh darah, kita yang membutuhkan darah yang kudus, Kakak. Kita aja ciptaan Tuhan. Ngapain Tuhan itu harus susah-susah? Dia harus butuhkan darah. Tadi kan Dia nggak bisa menghapus hukumnya di Kejadian 2 ayat 17. Dia nggak bisa begitu saja langsung membangkitkan manusia, Kakak. Karena itu akan mengingkari, akan bertentangan dengan hukumnya di Kejadian 2 ayat 17. Kenapa dia susah? Kayaknya nggak paham ya, Kak. Tapi paham kali aku, Ida. Oke, sebentar, ulang kalau gitu. Oke, di sini kan. Oke, bentar, kalau paham. Begini. Dengar ya, Eda. Kalau kan bentar dulu, sabar. Ngomongnya rapi. Eda mengakui bahwa Tuhan itu adalah Esa. Dia Maha besar, Maha kuat, Maha segala. Iya, bentar, Ratu Entok, tunggu, sabar. Yang mengikat dia? Oke, sabar Kakak Entok. Ratu Entok. Oke, saya ulangi ya.
awalnya Tuhan Yesus menciptakan manusia itu dirancang untuk hidup kekal. Tetapi Tuhan Yesus juga punya hukum atau aturan perintah di Kejadian 2:17 ya. Jangan makan buah pohon pengetahuan. Pada saat engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, Adam dan Hawa kan melanggar ini. Karena Tuhan itu maha adil, maka hukum ini berlaku. Sekarang manusia sudah mati. Nah, Tuhan kan gak bisa menghapus hukumnya. Bagaimana supaya kita bisa bangkit lagi? Harus ada darah yang kudus. Pertanyaannya, darah yang kudus siapa yang bisa membangkitkan kita dari debu tanah, kakak? Karena Tuhan nggak bisa menghapus hukumnya di Kejadian 2:17. Kalau kakak tapi dia orang yang cerdas, hukum. Kenapa dia tidak bisa menghapus hukumnya? Berarti waktu kita mengatakan dia adalah dia membuat hukum, dia membuat hukum, lalu dia dengan semena-mena dia menghapus hukumnya begitu saja gitu. Karena dia Maha Esa. Kalau memang justru karena dia Esa lah, kak, dia satu-satunya Allah yang setia kepada hukumnya, kak. Ingat, Tuhan itu setia kepada hukumnya. Dia bukan seperti manusia yang bisa menghapus hukumnya, kakak. Jadi Tuhan bisa menghapus begitu saja hukumnya, melanggar hukumnya sendiri gitu. Yang patuh terhadap hukum adalah kita, bukan Tuhan. Tuhan itu pembuat hukum. Jadi kita yang patuh hukum, bukan Tuhan yang patuh hukum. Jadi Tuhan itu membuat hukum. Contohnya gini, Tuhan itu membuat hukum, ya kan? Tuhan kan dia pembuat hukum. Nah, kenapa dia harus mematuhi? Yang mematuhi itu adalah orang yang harus dihidupkannya, yaitu umatnya yang harus patuh. Kan dia penguasa. Kan umatnya melanggar hukum itu. Paham nggak sih Ratu Entok ini? Kan umatnya melanggar hukum itu. Iya, Pak. Jadi Tuhan begitu saja menghapus hukumnya. Oke, gini, kalau kasih analogi ya. Contohnya presiden kita, ya kan? Dia membuat peraturan, ya kan? Siapa yang melakukan pembunuhan berencana dia harus dihukum mati. Itu peraturannya. Nah, adalah orang kakak yang melakukan pembunuhan berencana. Nah, ketika dia melakukan ini, kakak, karena presiden itu adalah yang setia kepada hukumnya, dia harus menetapkan hukum ini dong kepada si pembuat yang melanggar hukum ini, betul? Iya, betul. Nah, apakah presiden lalu semena-mena saja menghapus hukum ini, kakak, sehingga orang itu tidak dijatuhi hukuman? Kalau dia menghapus begitu saja hukumnya, itu presiden yang baik apa yang jahat, kakak? Enggak, jawab dulu, kakak Ratu Entok. Tunggu. Sekarang kalau presiden itu menghapus begitu saja hukum ini, padahal ada yang bersalah, apakah dia presiden yang baik apa presiden yang jahat? Sekarang kan kamu mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Bapak itu kan adalah Tuhan di situ, kan? Bukan, jawab dulu, kakak Ratu Entok. Jawab dulu. Apakah presiden begitu saja menghapus hukumnya? Kan gini deh ya. Tadi kamu bilang tidak boleh bahasa Injil itu sama seperti bahasa manusia, kamu bilang. Bukan, saya kasih analogi Ratu Entok supaya Ratu Entok paham bahwa sedangkan manusia saja, kakak, hukum di dunia ini saja tidak bisa dihapus begitu saja ketika ada yang melanggar. Dia harus menetapkan hukum itu, kakak. Nah, apalagi Tuhan Yesus tidak mungkin dia menghapus begitu saja. Masa Tuhan harus menghapus begitu saja hukumnya? Maksud aku tidak harus dihapus, dah. Nah, terus sekarang kan kita kan membilangkan dia kan dia tidak bisa melanggar hukumnya. Nggak bisa. Bagaimana supaya manusia bangkit? Hukum siapa yang menciptakan? Adam adalah ciptaan dia. Hukum adalah ciptaan dia. Kenapa dia harus memperberat diri dia sampai dia harus mencari darah supaya orang bisa hidup lagi? Loh, kan karena di Kejadian, bentar dulu kakak Ratu Entok. Bentar, kakak Ratu Entok. Karena di Kejadian 2:17 itu manusia berhutang nyawa kepada Tuhan, harus melalui darah kita bisa bangkit. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan begitu saja menghapus hukum ini supaya manusia bangkit? Manusia berhutang nyawa sama Tuhan. Tuhan itu ada karena manusia melanggar hukum. Sementara manusia itu ciptaan dia. Ngapain kita harus berhutang dia atau manusia itu punya hutang sama dia? Lah karena kita melanggar sebab upah dosa ialah maut, kakak. Ya silakan Kak Luvina kamu ngomong. Ini susah banget dimengerti Ratu Entok ya. Dina ngomong dulu. Iya. Bukan berhutang, maksudnya bukan berhutang, tapi manusia itu posisinya sudah di alam maut. Ya, sudah di alam maut. Jadi Tuhan itu dia mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib, dia turun ke alam maut untuk membebaskan manusia itu di alam maut ya. Itu. Jadi setiap orang yang sudah di alam maut itu Tuhan bebaskan, dia bawa keluar dari alam maut dan dia memegang kunci alam maut itu ya. Iya. Dia pemegang kunci segala-galanya ya. Iya, makanya itu kakak Ratu Entok. Manusia pun bisa hidup karena ada ruh Allah, ada ruh Tuhan di diri kita.
Jadi ngapain dia harus menghidupkan orang dengan ritual-ritual seperti bukan ritual Kakak Ratu Entok tadi gini. Oke, bentar saya jelaskan lagi ya. Itu kurang lebih lah. Oh, enggak. No. Karena gini ya, kita kan sudah di alam maut, sudah di debu tanah. Nah, kita kan harus ada ya pengorbanan, harus ada darah yang kudus untuk membangkitkan kita dari debu tanah, Kakak. Makanya ketika Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia ya, ketika dia mengaku dia adalah Tuhan dan Allah, makanya orang Farisi marah sehingga Tuhan Yesus disalibkan. Nah, darahnya yang kudus yang tercurah ke bumi ini telah menguduskan bumi, Kakak, sehingga kita bangkit karena dia telah turun ke dalam kerajaan maut. Dia membebaskan roh-roh yang terpenjara di sana. Makanya di di Matius 27 ayat 50 sampai 53, ketika Tuhan Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga, ada kuburan-kuburan yang terbuka. Mereka bangkit, Kakak, karena sudah dibebaskan dari alam maut. Sehingga terbuktilah bahwa Tuhan Yesus itu betul-betul Maha Pengampun. Ya, tunggu dulu Kakak, jangan ke situ dulu Kak. Bentar dulu Kakak cantik, karena sudah beda lagi. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Matius 26 ayat 28, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya ketika Tuhan memberikan kita darahnya yang kudus, kita bisa bangkit lagi. Sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, seperti janji Tuhan Yesus di Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Karena apa? Kalau kita percaya kepadanya, kalau kita mati, kita nggak turun lagi ke alam maut, ke Hades. Hades itu seperti neraka, Kakak cantik. Jadi kita langsung ke Firdaus. Karena apa? Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, sudah dibebaskan dari kutuk maut, dari alam maut. Gitu. Tetapi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu di Yohanes 3 ayat 18, dia tetap berada di bawah hukuman. Hukuman yang mana? Hukuman di Kejadian 2 ayat 17 itu tadi. Jadi kalau mereka pun mati tetap ke Hades, ke alam maut. Dan juga nanti di hari kiamat mereka akan dibangkitkan ya. Yaitu di Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 dan Wahyu 21 ayat 8 dan Wahyu 21 ayat 8 dan juga Daniel 12, mereka dibangkitkan dari Hades, dicampakkan ke dalam neraka. Itulah kematian yang kedua bagi orang di luar Kristus. Oh gitu. Berarti kalian selain kekuatan Tuhan, berarti di dunia ini, baik dari alam surga, dari kejadian Adam sampai di dunia itu, kalian menyatakan bahwa kehidupan itu semuanya adalah ada gitu, bukan tiada gitu. Maksudnya gimana? Kalau sekarang kalian menceritakan ya bahwa ada Adam melakukan dosa segala macam. Nah, sementara kalau Entok mau bertanya secara ilmu ini ya, ilmu kemana mau Entok bertanya bilangnya? Ilmu ketuhanan ya, ilmu ketuhanan dia bahasa Indonesianya. Berarti semua cerita itu ada. Ya justru Alkitab yang terlebih dahulu menuliskan tentang Adam, Kakak cantik. Oke. Jadi Adam itu yang menghidupkan siapa? Yang menghidupkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menciptakan Adam dan Hawa. Yang menggerakkan Adam siapa? Tuhan Yesus. Yang melakukan dosa dan kehidupan setan siapa? Adam itu berbuat salah karena bisikan iblis. Iblis itu milik siapa? Iblis itu dulu malaikat yang jatuh. Mereka juga malaikat yang melayani Tuhan Yesus, tetapi dia sombong, dia ingin menyamai yang maha tinggi yaitu Tuhan Yesus, sehingga mereka jatuh dalam dosa. Nah, karena mereka jatuh dalam dosa, mereka membangkang, makanya disebut iblis, Kakak cantik. Nah, iblis ini itu syariatnya, itu ceritanya ya, cerita supaya bisa dimengerti. Nah, tapi iblis mau yang baik, malaikat yang baik, malaikat yang jahat, itu ciptaan siapa? Oke, Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan malaikat yang jahat, tapi semua malaikat yang baik. Oh iya dong. Jadi malaikat yang jahat datangnya dari mana? Ya, malaikat itu sendiri. Datang dari iblis. Iya, dari iblis. Bukan dari iblis yang jahat. Iblis yang datang dari malaikat yang jahat tadi. Berarti ada yang Esa melawan di atas Esa dong. Berarti ada yang Esa di atas Esa dong. Malaikat yang berontak, malaikat yang sombong, yang berontak mau menguasai seperti Allah. Iya betul. Makanya betul, dialah malaikat jahat yang menjadi iblis itu. Iya, malaikat yang jahat itu siapa yang menghidupkan dia? Ciptaan siapa? Kayaknya gini, kayaknya ke Ratu Entok kayaknya paham ini. Tuhan tidak menciptakan malaikat yang jahat, Tuhan menciptakan malaikat yang baik. Iya, soalnya gini, malaikat yang baik. Tapi karena kejahatan dia, kesombongan dia, kejahatan dia ingin menguasai Allah, makanya dia dibuang dari sorga.
Setelah dia dibuang dari surga bisa ini, dia menguasai alam. Iblis itu bisa menguasai alam, tapi yang maha menguasai adalah Bapak di surga bagi kalian. Iya, karena iblis itu kan dia kan sangat dekat dengan Allah kan, dia itu bukan, bentar dulu, bentar dulu Kak Lovina, jangan bilang iblis sangat dekat dengan Allah, enggak. Maksudnya jadi gini, malaikat yang jadi di surga dulu, sebelum dia menjadi iblis, dia kan malaikat yang melayani Allah. Iblis masa dekat dengan Allah dan sangat dekat. Iblis kan di malaikat yang melayani Allah. Iblis di surga. Bentar dulu, Kak Lovina, bentar dulu, Ratu Entok bilang iblis itu di surga. Iya. Karena gini, kalau iblis nggak di surga, dia sebelum ada dunia tinggalnya di mana? Oh, berarti iblis itu di surga. Iblis itu jahat nggak, Ratu Entok? Jahat karena dia tidak mau bersujud sama Adam. Berarti di surga ada sesuatu yang jahat. Berarti di surga ada sesuatu yang jahat. Yaitu iblis. Dia tidak jahat. Setelah ada Adam, dia bersujud sama Adam, dia membangkang. Katanya iblis di surga. Sama Ratu Entok bilang gitu. Berarti ada yang sesuatu yang jahat di surga. Oke, Eda. Oke, aku benarkan saja Injil kamu. Oke. Iblis itu di neraka, iblis itu nggak di surga. Iblis ciptaan siapa? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Karena iblis itu berarti iblis hidup sendiri. Oke, begini saya kasih penjelasan ya. Aduh. Ngeri nih, kalau ada kekuatan, ada kehidupan selain kehidupan Allah. Berarti iblis punya kehidupan sendiri, bisa berdiri sendiri dia gitu. Sebentar, sabar. Iblis itu berasal dari malaikat yang diciptakan Allah. Bentar dulu, sabar. Oke. Bentar, sabar dulu. Dari malaikat. Berarti bentar itu dulu. diciptakan siapa? Bentar, sabar ya. Iya, sabar. Tuhan Yesus Kristus menciptakan segala sesuatu dengan baik dan sempurna. Tuhan Yesus menciptakan malaikat, Tuhan Yesus juga menciptakan manusia. Nah, Tuhan Yesus menciptakan malaikat, tidak ada yang jahat, ya. Semua diciptakan sempurna, baik dan indah. Tetapi Tuhan Yesus menciptakan malaikat dan manusia itu bukan seperti robot yang disetel harus setia gitu. Jadi Tuhan Yesus menciptakan malaikat itu diberi kehendak bebas atau free will, mau taat atau setia kepada Dia, mau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh atau tidak. Itu tergantung mereka. Tapi ingat, kalau mereka tidak taat, mereka membangkang, ada konsekuensinya, neraka bagi mereka. Ya, manusia juga diciptakan diberi kehendak bebas atau free will, tapi ada juga hukum. Makanya tadi itulah hukumnya di Kejadian 2:17 itu. Jadi malaikat ini kakak, ketika dia itu memilih untuk memberontak, membangkang sama Tuhan Yesus, makanya mereka jatuh dalam dosa sehingga disebut iblis kakak. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan iblis gitu, udah paham? Iya, iya betul lah. Kan dia awalnya malaikat, karena membangkang jadi iblis. Jadi dia berdiri sendiri, iblis itu. Nggak ada yang menghidupkan dia. Iblis kan dia sudah hidup duluan. Iblis itu kejahatan. Dengar dulu, dengar ya. Coba. Iblis itu jahat. Yang namanya iblis itu jahat. Iya, iblis memang jahat. Ya, kejahatan itu dia sendiri yang ciptakan. Iblis di neraka. Kejahatan itu dia sendiri yang ciptakan, bukan Tuhan. Ya, bukan Allah yang menciptakan, tapi dirinya sendiri yang menciptakan kejahatan. Iya. Karena dia adalah bapa segala kejahatan, bapa segala dusta, bapa segala kejahatan, itu dia sendiri yang ciptakan. Iblis, itulah bukan iblis. Allah. Ya. Oh, berarti gini ya Eda, berarti aku nggak usah bawa dulu Al-Quran kami ya. Berarti di Injil ya memang di sini kita nggak bahas Al-Quran kakak. Ya, bahas Injil. Oke. Berarti di Injil kalian mengatakan bahwa iblis itu tercipta dengan sendiri tanpa diciptakan Bapa. Bukan dicipta lagi. Dia kan yang begini. Tapi ada. Kejahatan dia yang dia ciptakan sendiri. Bukan menciptakan dia sendiri yang buat dia jahat. Berarti intinya kan iblis ada kan Eda, di Injil iblis di ajaran iblis ada kan? Oke, gini saya kasih analogi. Dia yang membuat dirinya menjadi jahat, kakak. Bentar dulu. Kalian sabar. Coba sabar, dengar ya. Bahwa aku udah paham iblis itu tidak ada. Iblis itu adalah malaikat yang ingkar. Nah, malaikat saja diciptakan sama bapak kalian kan, sama bapak kalian. Nah, karena dia ingkar disebut jadi iblis dia. Nah, berarti aku bilang dong, berarti iblis itu ciptaan Tuhan. Kamu mengatakan tidak. Berarti kalau iblis tidak ciptaan Tuhan, siapa yang menciptakan dia? Oke, bentar dulu sabar ya, segini. Kayak saya kasih paham analogi contoh, ya kan? Contohnya, ya kan, kakak itu punya anak. Kakak itu kan anaknya itu waktu lahir itu bagus, ya kan, baik, ya kan? Dan kakak mendidik dia dengan baik lah, ya. Nah, pada saat dia dewasa, dia jadi begal kakak. Pertanyaannya, apakah kakak yang menciptakan dia jadi begal?
Karena aku ngasih uang dia haram, nggak aku didik ke jalan yang benar. Tapi tadi kan saya sudah bilang sudah dididik tadi saya bilang. Loh, sekarang gini, oke, lepas, nggak aku didik dia dalam begal. Tapi maka yang begini, yang mertole sama ibini aku kan, makanya dia ada. Coba lagi loh. Nah, kalau dulu. Coba Eda ya, coba kita jangan sampai berantem ya, jangan sampai panas-panas ya. Iya, makanya aku tertawa kakak, ya karena apa? Kayaknya nggak nanggap gitu loh. Enggak, kalian yang ingkar sama Injil kalian sendiri. Loh, karena kalau kalian bilang orang dia nggak nanggap, dia bilang kita nggak yang ingkar. Loh, dengar dulu lah, janganlah kau dari tadi sudah dijelaskan. Tuhan tidak menciptakan kejahatan ya. Tuhan itu menciptakan kebaikan. Si iblis tadi kan dia malaikat ya. Namanya Hilal bin Sakar ya. Dia tuh Hilal ini apa? Hilal ini dari kata haleluya tuh. Malaikat pemimpin pujian di dalam kerajaan Allah. Karena dia sangat dekat di dalam kerajaan Allah dengan Tuhan. Karena kan dia worship leadernya, pemimpin pujian. Nah, tapi karena kesombongan dia, keangkuhan dia ingin menyaingin Allah. Dia ingin mau sama dengan Allah. Karena dosa kesombongan itulah, makanya dia dibuang ke dalam dunia karena dia ke bumi karena dia kan jahat. Makanya dia disebut Bapa segala jahat. Nah, itu dia buat sendiri. Dia yang ciptakan sendiri kejahatan dalam dirinya dia. Bukan Tuhan. Tuhan menciptakan dia baik. Malaikat yang memuji menyembah Tuhan, tapi yang membuat dia jadi iblis, yang membuat dia jadi jahat, dia dari dirinya sendiri, kakak cantik. Iya. Oh berarti kita gali dong ya kan, yang membuat diri dia sendiri iblis itu adalah diri dia sendiri. Nah berarti ada kekuatan selain kekuatan Bapak saat itu ada di bahasa kalian kan? Keangkuhan dia, keegoan dia itu. Ya keegoan dia berarti. Keegoan dia, keangkuhan dia itulah kekuatan dia yang mau nyaingin Allah, makanya dia dibuang. Iya sayang. Oke, tadi sudah dijelasin ya. Jadi menurut Kak Entok itu berarti iblis itu diciptakan Tuhan gitu. Nah, oke, aku kan tidak bahas tauhid. Enggak, bukan menurut, tapi menurutmu lah, menurutmu sebagai manusia yang berakal dan berlogika, apakah Tuhan menciptakan iblis? Karena iblis itu kan kejahatan, pembangkangan, pemberontakan. Berarti Tuhan menciptakan pemberontakan, pembangkangan gitu. Nah, dengar ya Eda, berarti ini aku tidak membahas agamaku, tidak membahas agamamu, tapi aku menjawab sesuai dengan apa yang dirimu tanya, memakai logika. Aku harus menjawab iya. Karena apa? Kejahatan itu diciptakan sama Tuhan. Kalau kita bilang tidak, kejahatan itu diciptakan sama dirinya sendiri karena dia pembangkang. Berarti ada kekuatan selain kekuatan Yang Maha Esa. Saat kita mengatakan ada kekuatan yang lain, kayak akulah sekarang jahat. Aku kan jahat ini, pemerkosa, narkoba. Berarti Tuhan yang buat kakak jadi pemerkosa gitu ya? Dengar, sabar dulu. Kan dirimu sekarang membahas bicaramu itu aja kan, tidak membahas. Kalau nanti ku gali akidahku untuk menjawab pertanyaanmu, bisa muncul nanti kiai-kiai di sini kan. Kenapa ada orang sufi di sini? Pasti katanya itu. Nah, sekarang aku hanya membahas apa yang Eda katakan. Sekarang Eda jawab dulu, Kak Eda bilang tadi sama aku kan, bahwa iblis itu kalau menurut Eda diciptakan atau kejahatan itu diciptakan sama Tuhan. Aku harus menjawab iya. Kenapa? Kalau aku jawab bilang tidak, berarti ada kekuatan iblis sendiri di muka bumi ini. Sementara kekuatan tertinggi adalah Tuhan Yang Maha Esa, bukan kekuatan iblis. Oke, sudah? Ya, jadi saya jawab ya. Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang maha baik. Dia tidak pernah menciptakan iblis karena iblis itu kejahatan, keburukan ya. Itu Tuhan apa menciptakan kejahatan ya kan. Nah, kejahatan itu bukan kekuatan, justru itu kehinaan ya. Jadi dalam iblis itu adalah kehinaan, kengerian, kesuraman ya, segala keburukan lah, sumber segala dusta ya. Jadi bukan kekuatan. Jadi kehinaan itu, keburukan itu, pembangkangan itu bukan kekuatan. Gitu. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah menciptakan kejahatan karena dia Tuhan Allah yang maha baik dan maha kasih. Gitu ya. Jadi malaikat yang jatuh itu sendiri yang membuat dirinya jadi jahat, bukan Tuhan Yesus. Ya. Seperti itu rasaku udah cukup dulu ya Ratu Entok ya, gantian dulu lah sama yang lain. Makasih ya. Eda. Sehat-sehat semua ya Eda. Iya, makasih. Iya. God bless you, Eda Ratu Entok. Makasih sudah naik sini. Tepuk tangan buat Ratu Entok yang cantik dan manis.
Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Di sini bisa kita melihat bahwa seorang ratu entok, payah dan begitu susah dibilangi ketika dia diajari tentang kenapa Allah harus jadi manusia. Padahal sudah jelas diceritakan dan disampaikan oleh seorang Mikana adalah Allah punya tujuan. Itu sebabnya dia jadi manusia, yaitu untuk menyelamatkan kita umat manusia yang berdosa. Karena upah dosa itu adalah kematian kekal di neraka selama-lamanya. Itu sebabnya Yesus harus jadi manusia. Harus ada korban, yaitu darah yang kudus, supaya kita disucikan dari kematian kekal. Saudara, banyak orang-orang tidak menerima dan bahkan menolak akan kebenaran hal ini. Itu sebabnya saya mengajak kita, jangan kita menolak kebenaran ini. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka itu ada dalam kematian. Dan itu juga terjadi kepada kita hingga pada hari ini. Tetapi saudara, firman Tuhan katakan dalam Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa. Roma 6 ayat 23, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya firman-Nya berkata, engkau yang percaya kepada Yesus pasti memperoleh hidup yang kekal, dan engkau sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati kita semua, sehingga kita mengenal siapa itu Yesus. Dia adalah anak Allah dalam konteks Allah yang telah menjadi manusia. Dia adalah Bapa yang kekal. Dia adalah juru selamat dunia, dan dia adalah Mesias seperti yang dituliskan dalam kitab Mika, dan dia adalah Bapa yang kekal seperti yang dituliskan dalam kitab Yesaya dan nabi-nabi sebelumnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa di video selanjutnya.